Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan sebuah proyektor biled dari brand iSun. Jadi ini adalah sebuah proyektor biled. Brandnya itu iSun dengan tipe P6070. Mungkin ini kode dari powernya. Karena untuk power pada proyektor biled ini dia 60/70 watt, yang berarti itu 60 watt low beam, 70 watt high beam. Warna temperatur 6000 Kelvin, putih. Kemudian di sini dia pakai lensa 3 inci, double reflektor dan double emitter. Dilihat dari spesifikasinya yang seperti ini dan harganya yang saya cek, ini tergolong cukup murah untuk di kelasnya ya, yaitu di 499.000, ya bisa dibilang di 500.000. Ini mengingat dari speknya seperti itu, harganya di 500.000, ini tergolong cukup murah untuk di kelasnya. Bisa dibilang perbandingannya dengan proyektor biled Phoenix P70 atau Phoenix P65 atau yang proyektor biled dari Titan Pro yang harganya itu di atas ini, cuman nggak jauh beda sih. Namun kalau dibandingkan harganya ini lebih murah ya, dengan spesifikasi yang tergolong mirip. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor biled dari iSun dengan tipenya P6070, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk iSun ini, proyektor bilednya dengan tipe P6070, dan ini katanya yang versi keduanya atau upgrade dari versi yang sebelumnya, versi terbarunya, setidaknya pada saat pengambilan video ini. Kita coba lihat dengan harga di Rp500.000 dengan power 60/70 watt, spesifikasinya lensa 3 inci, kemudian double reflektor dan double emitter. Apa yang ditawarkan dari produk ini? Untuk dosnya di sini standar, nggak terlalu wah-wah sekali, tapi berbeda dengan proyektor biled yang pernah saya coba ya. Ini dosnya cukup terasa murahan sih. Ini kalian bisa perhatikan dosnya ya, menggunakan karton coklat seperti ini. Namun yang nggak bermasalah, masih aman ya. Untuk pengirimannya di sini saya terima, nggak ada kendala. Lalu untuk lengkapannya, pertama saya lihat di sini ada sebuah kertas yang tertulis, kertas biasa. Perhatian, produk ini sudah lulus proses QC, berarti di sini kalian bisa baca ya. Untuk pengetesan awal harap menggunakan adaptor DC 12 volt. Ini adalah peringatan yang dimana untuk pengetesan awal atau pengujian awal produk ini harus menggunakan 12 volt. Jadi apabila produk ini diterima rusak, di sini ada jaminannya ya. Bisa di-return dengan mengganti produk yang baru, tapi harus menggunakan video pengetesan awal produk ya. Namun kalau untuk garansinya pada lapak penjualannya saya nggak nemuin informasi untuk garansi produk ini, tapi setidaknya dia ada jaminannya di sini. Nah, sekarang kita coba lihat kelengkapannya. Seperti proyektor biled lainnya, dia ada lempengan soket H4, kemudian ada yang HB3, HB4 dan H7. Standar sih. Ada mur soketnya di sini. Lalu ada karetnya juga, berarti untuk pemasangan atau untuk penggunaan proyektor biled ini dia PNP tanpa harus merusak headlamp itu sendiri ya. Oke, jadi dia PNP, sudah ada drat soketnya di sini yang bisa dipasang di H4, H7, HB3, HB4, H11 juga bisa, H8, H9 ya. Kalau diperhatikan dari bentuknya ya standar ya, seperti proyektor biled lainnya yang menggunakan sistem double reflektor dan double emitter. Untuk lensanya dia 3 inci blue lens. Lensanya 3 inci blue lens. Lalu kita perhatikan untuk cut off-nya dia flat ya atau rata di sini. Kalau saya perhatikan untuk build quality-nya standar, nggak terlalu wah juga nggak terlalu jelek-jelek sekali ya. Untuk di bagian bawahnya di sini ada informasi brandnya dari iSun Automotive Light, 60 watt low beam, 70 watt high beam. Nanti kita coba lihat real wattnya untuk proyektor biled ini. Dia double reflektor dan double emitter. Saya coba bongkarin dulu untuk melihat chips emitternya dia pakai seperti apa, kemudian drivernya dia sudah internal ya, seperti proyektor biled lainnya yang menggunakan sistem double reflektor dan double emitter. Di belakangnya ada kipas. Saya coba ukur dulu ya dimensinya. Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ini tergolong cukup pendek ya untuk proyektor biled ini, 15,8 cm.
Kemudian kalau sampai ke ininya, karena kalau ingin memasang di ruangan headlamp, yang harus diperhatikan panjangnya sampai ke sini nih. Ini sekitar 13 cm ya, jadi ini tergolong cukup pendek untuk sebuah proyektor biled yang menggunakan double reflektor dan double emitter. Untuk lensanya dia pakai yang 3 inci ya. Sekarang saya coba bongkar dulu reflektor atas, kemudian lensanya. Oke, jadi di sini lensanya sudah saya lepas, kemudian casing bawah sudah saya lepas untuk ngeliatin drivernya. Kemudian di reflektor atasnya juga sudah saya lepas. Untuk reflektor atau bolnya dia masih plastik ya, sama seperti proyektor biled lainnya. Kita coba lihat emitter LED di bagian atas, karena dia pakai double reflektor dan double emitter. Ini untuk reflektor atasnya dan ini untuk chips emitter atasnya, yang di bawahnya di sini ya. Untuk emitter LED di bagian atas dia pakai yang model 3570 ya, bisa kalian perhatikan ada 6 core. Kemudian di bagian bawah di sini dia pakai yang 3 core ya, atau 3 chipsnya. Ini yang drivernya di sini ya, di bawah ini drivernya tergolong standar atau biasa-biasa saja dengan papan PCB yang warnanya putih seperti ini, tapi komponennya bagus ya. Ini komponennya bagus. Kemudian untuk solenoidnya dia sudah pakai yang model bagus punya ini ya. Cut off-nya dia flat atau rata, dan di sini ada settingan untuk ketajaman cut off-nya. Kalau di proyektor biled itu di solenoid atau di lempengan solenoidnya ada baut seperti ini. Berarti untuk ketajaman cut off-nya bisa kita setting di bagian sini. Kalau misalnya terlalu tajam, kita bisa kurangin, atau kalau misalnya terlalu tebal untuk cut off-nya bisa kita tajamin dari sini ya. Tapi di sini saya nggak setting untuk ketajaman cut off-nya karena kita coba lihat untuk setting standar dari pabrikannya bagaimana hasilnya. Oke, jadi dia untuk emitter LED atas, kemudian emitter LED bawah seperti ini, drivernya seperti ini, dan solenoidnya seperti ini. Bagian bokongnya dia seperti ini ya, tapi dia sedikit rata ya nih ya. Memang nggak terlalu rata-rata sekali, ada sedikit lengkungan, tapi ya nggak masalah ya, karena di bagian belakang kan kita pasangin untuk karetnya. Oke, selanjutnya kita coba hitung untuk real power pada proyektor biled dari iSun ini ya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Tegangannya di sini 13,5 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Proyektor biled ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt standar ya. Sekarang kita coba lihat untuk real powernya. Input kabelnya ada 4 ya, yang merah dan hitam. Merah positif low beam, hitam negatif low beam. Kemudian ada 2 kabel yang dari solenoid. Ini untuk membuka solenoid atau high beamnya, yang positif negatifnya ini bisa di random. Pertama kita coba di low beamnya. Oke, untuk startnya tadi ada di angka 58, langsung turun ke 56. Berarti untuk powernya ini tergolong power di kelas 60 watt ya untuk low beamnya, karena 58 ke 60 watt itu nggak jauh beda di 1 sampai 2 watt tadi ya, masih bisa dibilang atau tergolong di power 60 watt. Tapi langsung turun ini ke 56, sekian watt untuk di low beam. Untuk high beamnya di 68 watt. Berarti kalau misalnya low beam dari awalnya sampai sekarang turun sekitar 2 watt, high beamnya di 68 ya 70 watt kan untuk high beamnya tadi. Sekarang sudah di 68 watt untuk high beamnya. Low beam 56 watt stabil sampai sekarang. High beam di 67, sekian watt stabil, tadi di 68, sekarang sudah di 67 ya. Untuk hasil sorotannya seperti ini. Untuk hasil terangnya ini bagus ya, dengan power di 60 watt. Pastinya ini cahaya tebal di bagian tengah. Kemudian ini adalah efek dari reflektor kedua atau emitter keduanya, yang pastinya kita coba lihat pada saat disorot ke jalan ya. Warna temperaturnya bagus ya, 6000 Kelvin, dan terlihat padat di bagian tengah, sesuai karakter di sebuah proyektor biled yang menggunakan double reflektor dan double emitter. Suara kipasnya terdengar kencang ya, tapi walaupun dia kencang nggak masalah ya, karena penempatannya di dalam headlamp atau di ruangan lampu lebih kencang itu lebih bagus ya, karena untuk hembusan panas itu akan lebih baik. Kalau didengar dari suara kipasnya, sepertinya ini sudah brushless ya.
terangnya mantap. Untuk bukan high beamnya terlihat padat sih di sini. Nanti lebih pastinya kita sorot ke jalan bagaimana hasilnya. Sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih, kita coba lihat untuk wattnya stabil di berapa. Untuk di low beam di sini sudah di 55,8 watt, high beamnya di 67,67 watt. Jadi 55 watt low beam, 66 watt atau 67 watt untuk high beamnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit dan nanti saya coba ukur untuk temperatur panasnya. Oke, jadi ini sudah nyala lebih dari 15 menit dan powernya itu stabil di 55 watt. Yang startnya tadi di 58 watt, stabil di 55 watt, hanya turun di 3 watt dan itu tergolong cukup stabil untuk proyektor biled ini ya. Hanya 3 watt turunnya dan masih di atas 50 watt. Luar biasa sih untuk proyektor biled ini, harganya ya tergolong cukup murah di Rp500.000 mengingat dari spesifikasinya. Kemudian untuk powernya juga stabil ya, masih di atas 50 watt. Kita coba hitung untuk temperatur panasnya. Untuk panas di bagian bokongannya ini di 40-44 derajat Celcius. Kalau untuk di ballnya pastinya nggak panas ya, di 33 derajat Celcius. Untuk di bagian samping di 71, 72. Oke, 72 derajat Celcius. derajat Celcius. Kemudian untuk di bagian bawahnya di 55 derajat Celcius. Di sebelahnya lagi. Oke, mentok-mentoknya yang saya dapatkan di sini di 72 derajat Celcius ya. Ini masih aman ya untuk panas segini, nggak sampai di 80 derajat Celcius. Dengan daya watt di atas 50 watt dan panas yang saya dapati ini paling tinggi di 72 derajat Celcius, masih tergolong aman untuk power segini ya. Powernya tergolong cukup stabil dan panasnya juga nggak begitu tinggi, masih tergolong aman ya. Walaupun ya panasnya menyengat ya, tapi untuk panas segitu masih aman ya. Kipasnya sih yang kencang putarannya nih, turunnya cuma 3 watt ya, tergolong cukup stabil untuk proyektor biled dari iSun ini. Oke, selanjutnya saya akan coba ukur lumens pada proyektor biled ini. Kemudian nanti kita coba lihat untuk cahayanya pada saat saya sorot ke jalan. Dari power itu tergolong cukup stabil, start di 58 watt yang saya dapat. Kemudian stabilnya di 55 watt, hanya 3 watt saja turun dan itu tergolong cukup stabil. Untuk panasnya juga bagus dan tergolong masih aman di 72 derajat Celcius. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil lumens pada proyektor biled ini. Kemudian saya coba tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi untuk proyektor biled dari iSun ini dengan tipe P6070, hasil outputnya seperti ini. Cut off-nya di sini nggak terlalu tajam-tajam sekali, sedikit agak berantakan. Di bagian sini untuk garis potongannya ada yang keluar atau over ya. Untuk garis birunya di bagian tengah itu tebal, kemudian di tengah-tengahnya itu ada efek purple atau ungunya ya, yang biasanya ini ada pada sebuah proyektor biled menggunakan double reflector dan double emitter. Untuk kepadatan atau fokus cahaya di tengah ini tergolong cukup lebar, saya akan perhatikan. Untuk high beamnya, oke, jadi untuk high beamnya di sini bukaannya itu tergolong cukup lebar dan tinggi. Tinggi sih untuk high beamnya, lebarnya juga mantap, tingginya juga mantap.
Tapi untuk kepadatan atau fokus cahayanya dia sedikit agak ke atas ya di sini. Ini bisa kalian perhatikan, sedikit agak ke atas. Biasanya kalau yang double reflector dan double emitter proyektor lainnya dia bagiannya titik tengah ini yang fokusnya, tapi ini agak sedikit ke atas. Dan untuk bentuk dari bukan high beamnya nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi ya nggak perlu rapi sekali ya untuk bukannya, yang penting dia lebar dan tinggi. Sekarang saya coba ukur luxnya berapa. Untuk jarak pengukuran seperti biasa yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah nyala selama 15 menit lebih. Kita coba ukur di low beamnya dulu. Kita coba untuk di cahaya tepi-tepinya. Untuk di cahaya tepi-tepinya di sini di 900 sampai 1100 lux. Untuk di bagian bawahnya ini di 400 sampai di 500 lux. Oke, untuk maksimalnya di 4600 lux. Sekarang kita coba ukur jumlah maksimalnya langsung ya. Oke, di sini untuk jumlah maksimal yang saya dapatkan di proyektor biled ini di 4642 lux, tergolong standar ya untuk sebuah proyektor biled dengan power di atas 50 watt. Sedikit agak mengecewakan karena untuk luxnya masih di bawah 5000 lux, tapi di sini untuk jumlah lumennya nggak terlalu rendah-rendah sekali, juga nggak terlalu tinggi. Namun ya sangat disayangkan sekali nggak bisa melebihi dari 5000 lux. Tapi untuk hasil lumen segini sudah mumpuni ya hasil cahayanya. Sekarang kita coba di high beamnya bagaimana. Oke, jadi untuk high beamnya di sini saya perhatikan fokusnya itu lebih agak ke atas ya. Kalau saya analisa untuk karakter cahaya pada proyektor biled ini dia lebih ke high beam atau bukan high beam untuk fokus cahayanya, karena di sini terlihat untuk LED emitter keduanya itu fokusnya lebih sedikit ke atas. Ini bisa kalian perhatikan untuk warna kuningnya ini. Kita coba ke pengukuran maksimalnya langsung ya, berapa lux. Untuk jumlah maksimal yang saya dapatkan di mode high beam pada proyektor biled ini di sini di 5835. Saya coba lagi. Oke, jadi dia memang untuk luxnya di mode high beam 5800 lux yang saya dapatkan di sini. Jadi jumlah luxnya itu dari low beam ke high beam cukup signifikan ya. Dari low beam 4600-an lux, high beam di 5800 lux, lebih dari 1000 lux. Makanya kalau saya analisa di sini dia lebih mengunggulkan atau lebih fokus ke cahaya bukan high beamnya. Jadi kalau saya analisa untuk proyektor biled ini pasti lebih padatnya pada saat bukan high beam ya. Namun kita coba lihat sorotannya ke jalan bagaimana, simak terus video ini. Oke, jadi untuk sorotan hasil cahaya dari proyektor biled dari brand iSun dengan tipe P6070-nya seperti ini. Ini kalian bisa perhatikan tadi pada saat disorot ke dinding itu untuk cut off-nya nggak terlalu baik, tapi kalau sudah jauh sorotannya itu semakin bagus ya untuk cut off-nya, atau untuk rapi cut off-nya ini semakin baik. Lalu walaupun dia luxnya nggak sampai di 5000 lux, tapi jujur saja untuk jauh sorotannya ini bagus ya. Ini jalanan habis diguyur hujan tadi ya, jadi di sini aspalnya masih dalam keadaan basah, tapi sudah mulai kering. Namun untuk hasil jauh sorotannya ini jujur saja jauh ya sorotannya. Bagus sih untuk hasil terangnya. Ini bisa kalian perhatikan
kalau sedikit agak disorot dekat dia nggak terlalu baik-baik sekali, tapi ya masih tergolong tajam. Kalau rapinya masih kurang, tapi kalau sudah disorot agak jauh baru terlihat rapi untuk atapnya. Namun ini bisa kalian perhatikan ya, untuk rata cahayanya di sini tergolong baik, lebarnya bagus, foregroundnya juga terlihat tinggi ya. Yang untuk atas bawahnya, bukan atas bawahnya. Untuk di bagian bawahnya dia flat ya atau rata. Juga cut off-nya ini jenis cut off flat atau rata nih. Blue lens-nya terlihat bagus. Tadi kalau disorot ke dinding agak tebal, tapi kalau sudah disorot jauh itu blue lens-nya jadi terlihat lebih tajam ya. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata proyektor biled ini lebih mengutamakan di high beam-nya untuk cahayanya. Bisa kalian perhatikan, ini low beam dan ini high beam. Ini high beam-nya luar biasa sih. Untuk high beam-nya sorotannya itu luar biasa jauhnya ya. Di sini terlihat pada saat low beam seperti ini, high beam seperti ini. Ini kalian bisa aja lihat ya, jauh sorotan di high beam-nya atau kepadatan cahaya high beam-nya, terangnya. Ini mantap sih untuk high beam-nya. Untuk bukaannya ini tergolong lebar dan tingginya juga mantap. Ini bisa kalian perhatikan untuk terang dari high beam-nya. Walaupun tadi saya hitung untuk jumlah lux pada low beam-nya masih di bawah 5000, tapi di sini ternyata untuk terangnya jujur saja nice ya. Saya suka untuk terangnya, tergolong terang. Bukan terang lagi ya, memang ini untuk output cahayanya mantap. Dan apalagi untuk high beam-nya, ini bisa kalian perhatikan high beam-nya jauh sorotannya itu ini tergolong sangat jauh ya. Ini pada saat saya matikan kondisinya seperti ini. Kalau saya dim, bisa kalian perhatikan ya, untuk jauh sorotan high beam-nya ini loh. Tadi sudah kita hitung untuk jarak lux dari low beam ke high beam itu lebih dari 1000 lux. Jadi untuk proyektor biled ini lebih fokus terangnya itu di bukaan high beam. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian yang ingin sebuah proyektor biled harganya itu budget di 500 ribuan untuk satu piece-nya, tapi untuk high beam-nya dia bisa diandalkan atau high beam-nya ini mantap. Bisa kalian perhatikan sih high beam-nya. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan coba test drive untuk proyektor biled dari iSun ini dengan tipe P6070. Karena di sini saya ada dua piece dan saya akan coba test drive pada video selanjutnya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor biled iSun dengan tipe P6070 ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled dari iSun dengan tipe P6070 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.